Gue yakin banyak dari kalian pengen punya gaji puluhan juta sampai ratusan juta, tapi kerjaannya sebisa mungkin ya enteng kayak gaji UMR lah. Gimana kalau gue bilang itu bisa banget di zaman sekarang, tapi jendelanya pendek banget. Karena kalau video ini rame, di pengalaman gue pernah kasih tutorial gimana cara kalian cari freelance. Tiba-tiba langsung ribuan orang DM, dan marketnya jadi banjir. Yang sebelumnya orang bisa dapat income 20 juta per bulan, sekarang karena kompetisinya gede, jadi cuma 5 juta per bulan. Jadi kalau kalian nonton video ini, yang gue bakal jelasin konsep digital arbitrage, karena harus cepet take action atau ini bakal kelewatan. Tapi gue harus perkuat dua fakta dulu ya. Tahun ini sampai 2 tahun ke depan, itu bakal menurut gue lebih susah. Karena fakta satunya, kalian yang tinggal di Indonesia itu lagi kering lapangan pekerjaan dan lebih banyak pengangguran. Dan kita bakal lihat pergerakan ekonomi itu bakal lebih slow down. Nah, fakta kedua, ini bukan cuma terjadi di Indonesia. Hampir seluruh negara di seluruh dunia itu lagi slow ekonominya. Jadi ada satu konklusi sebenarnya. Semua perusahaan-perusahaan di dunia itu lagi pikir strateginya gimana cara ngurangin cost. Jadi konsep digital arbitrage, simpelnya kerjaan-kerjaan digital yang kalau di luar negeri gajinya gede banget, di Indonesia mungkin cuma 1/10 doang gaji yang kalian terima. Kenapa jendelanya pendek? Karena Singapura, perusahaan yang notabene gajinya gede, sekarang lagi marak banget nge-hire freelance atau digital workforce di negara-negara berkembang. Mereka nge-hire ke Indonesia, ke Vietnam, ke Filipina. Tapi belakangan ini, pemerintahnya ngasih aturan baru. Kalau lu bisnis di Singapura dan lu nge-hire freelance, tenaga kerja murah dari negara lain, lu bisa kena denda. Kemungkinan besar negara lain bakal pelan-pelan ngikutin aturan ini. Nah, cuma kalian pasti mikir, butuh skill yang advance, kenyataannya enggak. Dan gue bakal share 3 kerjaan yang kalian bisa bener-bener lakuin modal belajar dari YouTube atau otodidak. Nah, tapi di sini kalian sadar, semua kerjaan yang gue sebutin di bawah, itu ada satu skill yang mutlak banget kalian harus bisa, yaitu kalian harus bisa bahasa Inggris. Kalau kalian lancar, udah ini kerjaan pasti kalian bisa. Gue bakal share step by stepnya mulai dari kerjaan pertama, community manager. Nah, ini kerjaan yang lagi rame. Kenapa community manager itu diminatin? Karena dibanding semua marketing yang ada, marketing dengan community itu sebenarnya yang tanda kutip paling murah. Karena lu nggak perlu nge-ads gila-gilaan, lu nggak perlu kampanye-kampanye yang mahal. Project-project digital yang kalian lihat rame di Twitter, Discord, Telegram, apalagi kalau kalian aktif di dunia kripto ya, pasti tiap hari ada aja diskusinya. Dari tanya jawab, event online, dari promosi event, promosi produk. Bisnis yang bisa ngaktifin komunitasnya, itu analoginya punya marketing gratis, karena yang ngejual produknya itu sesama orang yang berinteraksi di community itu. Nah, salah satu profesi yang penting banget, itu title community manager. Nah, di Indonesia kerjaan ini tuh sering dipandang remeh. Banyak yang gajinya bahkan cuma ratusan ribu doang per bulan. Paling cuma jadi admin grup, paling cuma balas-balasin orang doang. Padahal di luar negeri, apalagi di dunia Web3, peran community manager itu vital banget. Cuma kalian harus pinter di sini ya. Nggak semua project itu bisa sukses dengan butuh community manager yang gajinya gede. Project-project yang penting itu project yang susah untuk dipahamin orang. Contohnya Web3. Tapi ada juga komunitas game, ada juga komunitas software as a service. Contoh paling simpelnya kalau kalian aktif di grup-grup Discord. Mereka bikin role, mereka bikin sesi diskusi. Dan kalau di luar negeri, gaji community manager itu sampai $6.000 per bulan. Itu sekitar 95 juta rupiah. Bahkan bisa lebih kalau projectnya gede. Ini kalau dibanding sama Indonesia, gajinya kadang di bawah UMR. Tapi kalian jangan langsung mikir, oh gue mulai kerja langsung gajinya hampir 100 juta. Kalian harus ngerti step by stepnya. Kerjaan pertama itu kalian harus bisa bangun engagement. Bikin obrolan di grup itu hidup, bikin orang betah, gabung di komunitas, datengin feedback, komunikasi ke tim. Jadi kerjaan kalian itu bener-bener jadi jembatan antara calon customer sama bisnisnya. Bikin event online, misalnya sesi tanya jawab, mini workshop. Kenapa ini bisa dilakuin? Karena ini bukan jenis kerjaan yang kalian harus cari perusahaannya, apply CV, dan lain-lain. Biasanya community manager itu di notice. Jadi step 1, kalian join aja grup-grup yang project-projectnya kalian interested. Kalian gabung ke komunitasnya, walaupun belum digaji atau belum dibayar, kalian bisa aktif bantu tanya jawab pertanyaan atau bikin diskusi. Percayalah sama gue, kalau project-projectnya bagus, mereka bakal notice orang-orang yang aktif di komunitas itu. Dan kalau kalian aktif, mereka bakal reach out ke kalian buat mau nggak lu jadi community manager internal kita. Nah, step 2-nya, kalian harus ngerti skill-skill teknis, gimana cara ngoperasi Discord, Telegram, gimana cara bikin rules, pakai bot, bikin announcement. Ini skill-skill yang kalian bisa pelajarin bener-bener otodidak. Kalau kalian bisa step 1 sama step 2, ini kalian bukan cuma bisa ngelakuin di satu community, kalian bisa lakuin di banyak banget akun-akun atau project-project Discord. Kumpulin semuanya, jadiin portfolio. Dan kalian bisa bilang selama 2 bulan terakhir di project ini, gue berhasil ningkatin engagement sekian jadi sekian. Kalian bisa mulai posting. Kalau mau lebih stabil, bisa pakai portfolio itu untuk apply ke remote job platform kayak Upwork. Kenapa ini profesi dan gaji yang bisa mahal banget? Karena di era semua bikin konten dan clippernya banyak, yang paling bisa ngebangun komunitas itu bisa bikin relationship antara customer sama bisnisnya lebih tight. Nah, opportunity itu banyak banget. Kalau kalian mau compete sama profesi digital di tingkat global, at least kalian harus fasih bahasa Inggris standar, komunikasi casual sampai profesional. Karena kalian bakal interaksi sama orang Amerika, Eropa, India, Afrika, dan hampir semuanya kalau project internasional ya pasti bahasa Inggris. Walaupun sekarang banyak AI translation, daripada kalian rely ke tools terus untuk berbahasa Inggris, gue mau rekomendasiin aplikasi AI Elsa Speak. Nyambilah, kalian bisa belajar bahasa Inggris yang fokusnya di speaking dan super personalized. Jadi dia bener-bener nyesuaiin sama skillnya kalian juga. Nanti pas udah mulai belajar, kalian latihannya sampai pronounce
pronunciation, grammar, intonasi. Bedanya platform AI kayak Elsa, dia bisa ngasih feedback real time, kayak kasih tahu kata mana yang kalian salah, suaranya udah mirip sama orang yang asli Amerika atau Inggris. Nah dari sana dia bikin learning path yang personalized khusus buat lu. Dia lengkap lah, banyak lesson, skill, topik, bahkan aksennya. Yang gue ngerasa keren ada fitur AI roleplay. Jadi bisa latihan ngobrol one-on-one di situasi nyata. You are talking with a friend who feels overwhelmed by holiday responsibilities. They ask for advice on how to reduce stress and enjoy the season. I think what most want to do is to find culinary interesting food. Food is a great way to enjoy a place. You could plan a food tour. Keren sih, dia benar-benar bisa tes conversation. Jadi kalau kalian serius mau kerjaan digital global, jangan cuma fokus ke tools atau skill teknis. Pastiin kalian bisa bahasa Inggris yang bagus, menurut gue udah wajib banget. Itu pondasinya jadi community manager saran gue. Sebelum daftar-daftar kerjaan di Indonesia, yang lowongannya community manager, kalian coba di luar negeri. Karena gajinya benar-benar bisa puluhan juta sampai ratusan juta kalau kalian aktif banget. Nah kerjaan kedua, sama, ini kerjaan UMR, bahkan di bawah UMR di Indonesia, Customer Support Specialist. Kita patahin stigmanya dulu ya. Customer Support Specialist itu tuh nggak kayak CS yang biasa kalian ketemuin di bisnis-bisnis Indo. Yang administratif cuma, hai kak, apa kabar, apa butuh diatur jadwalnya, pembelian. Biasa dianggap cuma kerjaan sambilan buat anak-anak baru lulus. Kalau misalnya sampai sana doang, ya of course gajinya bakal kecil. Tapi kalau di luar negeri, apalagi produk-produk digital yang software, yang customer-nya bisa di mancanegara, Customer Support Specialist itu harganya tinggi. Coba kalian harus tahu, perusahaan mana atau project mana yang ngegaji tinggi kerjaan Customer Support Specialist. Nah kuncinya, itu kalian cari perusahaan atau cari kerjaan yang produknya itu teknis. Maksudnya teknis itu project-project atau perusahaan yang produknya itu B2B atau business to business. Bukan langsung ke customer yang cuma sekali bayar mungkin 50.000 sampai 100.000. Misalnya project-project Web3, ERP. Karena semakin susah produknya untuk dipahami, mereka butuh orang yang bisa ngejawab pertanyaan-pertanyaan detail yang customer nggak paham. Yang paling gampang untuk jelasin kalian, kenapa sampai sekarang di Indonesia bisnis asuransi itu selalu pakai agen? Karena produknya susah dipahami. Dan kenapa agen asuransi yang aktif itu gajinya bisa gede banget? Ini sama halnya sama kerjaan Customer Support Specialist untuk produk-produk yang ribet. Kalian bandingin sama Indonesia yang rata-rata CS fresh graduate itu mungkin cuma gajinya 4-6 juta per bulan. Gapnya jauh banget. Untuk beberapa perusahaan sama project internasional itu gajinya bisa puluhan juta. Dan bahkan untuk beberapa kasus ada komisi atau gaji berdasarkan performance. Jadi step by stepnya, most of the time kalian harus bisa komunikasi tertulis. Dari email atau chat, gimana cara pakai gaya bahasa yang sopan, penjelasan yang jelas dan singkat. Kalian bisa latihan di skenario-skenario kayak, aku nggak bisa login nih, aku nggak bisa reset passwordnya. Jawabannya harus bisa ramah sama solutif. Terus untuk tools-toolsnya agak beda dibanding community manager. Platform gratis kayak Zendesk, Freshdesk, atau Intercom itu yang biasa bakal dipakai sama perusahaan-perusahaan ini. Kalian harus mulai fasih gimana cara bikin tiket, balas tiket, bikin artikel bantuan. Pas sudah mulai ngebangun skillnya, kalian bisa mulai nyari di job board global kayak Remote OK, We Work Remotely, Support Driven. Tapi kerjaannya tuh kalian harus pinter cari perusahaan yang punya produk teknis. Kenapa kalau di luar dibayar mahal? Karena mereka lebih tahu user experience yang bagus. Atau customer yang bayar lebih mahal, itu customer yang stay jangka panjang. Dan itu bener-bener bebannya berat di gimana cara kalian engage sama customer. Nah, kerjaan yang ketiga, yang sebenarnya antara dua kerjaan yang pertama gue lebih nggak saranin karena ini udah mulai banyak banget yang main, yaitu virtual assistant. Kalau di Indonesia ini dilihat sebagai tukang suruh modal WhatsApp, nyusun jadwal, balas email, bikin laporan. Itu kalau di Indonesia. Tapi kalau di level global, virtual assistant tuh posisinya strategis. Kadang skill-skill yang kalian harus bisa punya itu bikin PPT, bisa nyusun keuangan, bisa nyatet minutes of meeting kalau ada meeting. Kalau yang jago, itu gajinya bisa sampai $4.000 per bulan karena mereka dibayar per jam. Virtual assistant senior yang pegang klien eksklusif, selain dapat dari gaji per jam, salah satu plus point yang jarang dibahas, VA itu langsung sama bos, direktur atau eksekutif, atau enggak small business owner. Jadi kalian bisa banyak belajar selain dari cuma dapat duit. Nah bedanya skill-skill yang harus pelajarin itu pertama administratif tool. Misalnya kayak Google Workspace, dari Docs, Sheets, Calendar, Trello, Notion. Biasanya kalian fasih soal conferencing tools kayak Zoom, Slack. Terus step 2-nya kalian harus bisa latihan gimana cara komunikasi secara formal dan non-formal. Tujuan VA itu untuk mempersingkat waktu dan kerjaan dari klien kalian. Jadi kalau misalnya kalian ngobrol dan bertele-tele atau komunikasinya terlalu kemana-mana, kalian bakal cepat dipecat. Karena ini yang paling umum, hampir semua platform global yang digital work, dari Upwork, Fiverr, OnlineJet, kalian pasti bisa ketemu lowongan untuk virtual assistant. Cuma kalau kalian udah jago, udah bisa tools administratif, kalian harus bisa ngembang ke niche virtual assistant. Kadang kalau misalnya kalian udah lama di satu industri, misalnya industri finance, klien rela bayar lebih mahal untuk orang yang ngerti industri finance. Misalnya, kalau mereka minta, tolong dong cek laporan keuangan sama balance sheet. Kalau virtual assistant yang general, mereka pasti nggak ngerti. Tapi kalau udah mulai niche ke satu industri, mereka bakal rela bayar lebih mahal karena kalian punya knowledge yang lebih gede. Nah, karena di Indonesia, admin dilihat jadi kerjaan yang paling gampang, gajinya paling murah. Orang-orang di tahap global ngelihat nge-hire
ke VA itu sebagai membeli waktu, dan waktu itu komoditas paling mahal. Dan again, jendelanya pendek untuk kalian ngelakuin digital arbitrage ini. Kalau kalian benar-benar mau expand dan ambil opportunity jadi tingkat global, kalian harus benar-benar jago bahasa Inggris. Contohnya kalau kalian pakai Elsa Speak ya, kalian bisa latihan ngomong kalimat sederhana kayak, "Hi John, I've scheduled your meeting at 10 a.m." Kalau pengucapan kalian kurang pas, Elsa tuh bisa kasih feedback. Bagian kata mana yang kurang jelas, mana intonasi yang masih kayak medok, atau misalnya, "Hi John, I've scheduled your meeting at 10 a.m. tomorrow." Itu kan nggak profesional. Nah, dia tuh bisa kasih feedback sampai sana. Atau kalau penulisan, bahkan huruf-hurufnya itu bisa dibenerin sampai bener-bener kalian kayak native. Native itu ya pas kalian ngobrol, "Oh, lu orang Indonesia, lu nggak kedengeran kayak orang Indonesia." Fitur-fitur kayak pronunciation dan teman-temannya. Menurut gue ikut latihan yang kayak gini, at least bisa bikin kalian jauh lebih pede komunikasi sama klien luar negeri. Nah, kalau udah nyaman dan udah bisa kerjaan-kerjaan kecil, kalian bisa upgrade ke Elsa Premium. Ada promonya juga kalau kalian pakai kode Raymond. Kalau ambil yang setahun, lu cuma bayar 1.700 perak per harinya. Tapi yang paling worth it kalau kalian mau jadi ini kerjaan jangka panjang, Elsa Premium Lifetime. Bayar sekali, bisa dipakai selamanya. Nah, jadi kalau gue harus konklusiin, sekarang jendelanya pendek karena harus bisa belajar bahasa, tahu opportunity-nya di mana, dan sebenarnya nggak cuma 3 tadi kerjaannya. Yang di Indonesia dihargai secara UMR, tapi di luar dihargai setara manajer. Cuma gue mau tahu deh, kalau kalian ngikutin gue dari beberapa tahun sebelumnya, gue sering share tentang yang namanya remote work, apalagi freelancing di dunia digital. Kalian punya kendala lain nggak selain dari bahasa? Apa jangan-jangan selama ini problemnya bingung cari opportunity-nya di mana? Ini pro tip sebelum gue tutup videonya. Opportunity ada di mana-mana. Saran gue, kalian sering-sering ikut ke grup-grup komunitas, kalian masuk ke grup-grup Discord, project-project yang nggak harus langsung kelihatan gede, tapi masih early. Kalian Google namanya remote work jobs atau misalnya remote work platform, dan itu ada puluhan sampai ratusan yang kalian bisa cek dan daftar. Dan gue jamin kalau kalian serius, dan kalian punya skillnya, kalian nggak butuh nunggu lebih dari 3 bulan untuk dapat kerjaan pertama. Kenapa gue pede ceritain kayak gini? Karena kasus nyatanya itu sebenarnya adik gue sendiri yang sekarang penghasilannya bisa puluhan juta per bulan. Yang udah nonton gue lama pasti tahu ceritanya kayak gimana. Nanti kalau ada waktu gue bakal share update-nya. Dan menurut kalian gimana? Apa kalian nggak pede cari klien-klien internasional dan lagi fokus cari kerjaan di Indonesia? Tapi ingat fakta pertama ya, banyak kerjaan yang digaji gede di luar itu sangat undervalue di Indonesia. Dan menurut kalian gimana? See you guys next video. Bye-bye.